Penyidik Polda Metro Jaya memutuskan untuk tidak melakukan penahanan terhadap Rosuryo dan dua tersangka lainnya dalam kasus yang menyeret nama Presiden ke-7 Joko Widodo. Keputusan ini diambil lantaran para tersangka mengajukan saksi serta ahli yang dinilai dapat meringankan posisi hukum mereka. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Imam Imanuddin, menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan demi menjaga keseimbangan dan keadilan dalam proses penegakan hukum. Ia menegaskan pentingnya mendengarkan keterangan dari kedua sisi, baik yang memberatkan maupun meringankan. Sebagai informasi, pemeriksaan terhadap ketiga tersangka berlangsung pada Kamis 13 November di Polda Metro Jaya. Ketiganya adalah Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap setiap tersangka untuk menggali keterlibatan mereka dalam kasus tersebut. Setelah memberikan keterangan, ketiganya diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Penyidik menilai belum ada urgensi untuk melakukan penahanan lantaran para tersangka dinilai kooperatif selama proses pemeriksaan. Mereka juga hadir tepat waktu dan menjawab seluruh pertanyaan dari tim penyidik dengan baik. Selain itu, penyidik masih akan menunggu hasil analisis keterangan dari saksi dan ahli yang diajukan oleh pihak tersangka. Proses ini menjadi bagian dari komitmen kepolisian untuk bersikap objektif dan profesional. Meski tidak ditahan, status tersangka tetap melekat pada ketiganya. Polda Metro Jaya memastikan bahwa kasus ini akan terus bergulir hingga ada keputusan hukum yang final. Bang, minggir bang. Boleh Baroy. Polda Metro Jaya memutuskan tidak menahan pakar telematika Rosuryo dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Keputusan ini diambil setelah Rosuryo CS menjalani pemeriksaan selama lebih dari 9 jam di Subdirektorat Keamanan Negara di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Kamis 13 November. Kabar ini dikonfirmasi oleh Direktur Reses Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Imam Imanuddin. Dari hasil pemeriksaan sementara, Rosuryo diperbolehkan pulang bersama dua tersangka lainnya, yakni Dr. Tifa dan Rismon Sianipar. Ketiganya tidak ditahan lantaran masih mengajukan saksi ahli dan saksi meringankan. Penyidik memberikan kesempatan agar proses hukum berjalan seimbang dan transparan. Meski demikian, Rosuryo tetap menjalani masa penahanan administratif selama 20 hari dengan kemungkinan diperpanjang. Nantinya Rosuryo akan ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Polda Metro Jaya jika proses penahanan diberlakukan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini berjalan selama 9 jam lebih 20 menit. Dalam proses tersebut, tersangka RH mendapat 157 pertanyaan, RS sebanyak 134 pertanyaan, dan DT sebanyak 86 pertanyaan dari tim penyidik. Pemeriksaan dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip legalitas, profesionalitas, dan transparan sesuai hukum yang berlaku. Seluruh rangkaian pemeriksaan selesai, ketiga tersangka diperbolehkan pulang lantaran telah mengajukan ahli serta saksi yang meringankan dalam proses hukum mereka. Diberitakan sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri telah mengumumkan 8 tersangka dalam kasus yang sama. Para tersangka diduga melakukan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo. Mereka juga disangkakan melakukan manipulasi data elektronik terkait isu ijazah palsu. Pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka dilaksanakan lebih kurang 9 jam 20 menit
berawal dari pukul 10.30 sampai dengan 12.00. 12.00 sampai dengan 13.30, lebih kurang 1 jam setengah diberikan kesempatan istirahat untuk melaksanakan ibadah dan makan siang. Dilanjutkan 13.30 sampai dengan 15.30, ini pemeriksaan lanjutan. Dilanjutkan kembali istirahat lebih kurang 1 jam dan berakhir di 18.30. Jumlah daftar pertanyaan untuk tersangka RH ada 157 pertanyaan, tersangka RS 134 pertanyaan, dan tersangka TT ada 86 pertanyaan. Penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan prinsip legalitas, prosedural, proporsional, profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Saya kira itu ya jelasnya, Mbak. Pak, mungkin bisa didetailkan berapa saksi yang meringankan yang diajukan oleh tersangka ini, ahlinya ada berapa, kemudian terkait dengan para tersangka lain, bagaimana nanti nasibnya, Pak? Pemeriksaannya kapan? Dan untuk ahli yang diajukan oleh para tersangka ada 2, kemudian untuk saksi yang meringankannya ada 3. Dan kami akan segera melakukan permintaan keterangan terhadap para saksi dan ahli yang dimohonkan oleh para tersangka tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.